Bab 2497. Aku bersedia tinggal di sini. Manusia dan klan iblis tidak perlu saling menghubungi, sehingga emosi saling mengabaikan dibiarkan berlanjut. Tapi sekarang, Erikin curiga bahwa kabut beracun itu datang dari ujung lain lautan tak berujung. Kabut beracun ini hanya mempengaruhi binatang spiritual atau binatang buas. Tidak ada pengaruhnya pada kita manusia. Ini sangat aneh. Tidak peduli dengan penutup Reiki, dan itu datang dari barat. Erikin menggelengkan kepalanya. Kalian juga pernah mengatakan bahwa tidak ada kultivator biasa yang tinggal lebih jauh ke barat, yang ada hanyalah monster iblis daratan. Monster iblis daratan melakukan ini untuk melukai monster iblis daratan dunia dewa, atau sesuatu terjadi di sana. Seno Mu bertanya-tanya. Jika itu benar-benar kabut beracun dari monster iblis di daratan, dengan melewati dunia lautan tak berujung, masih ada efek yang begitu kuat di sini, maka di monster iblis daratan, berapa banyak nyawa yang dibunuh kabut beracun ini? Erikin menggelengkan kepalanya. Masalah ini benar-benar rumit, dan dia tidak bisa mengetahuinya untuk saat ini. Lagi pula, dia hanya kultivator fase penilaian, yang bisa memikirkan tentang urusan kedua daratan hanyalah kultivator fase penilaian 3 kegagalan atau bahkan fase Mahayana. Kekuatan dia sendiri masih terlalu lemah untuk terlibat dalam hal semacam ini. Namun, jika benar-benar terjadi pada monster iblis daratan, kabut beracun aneh ini seharusnya hanya sebagian kecil dari buktinya, dan pasti akan ada berbagai kelainan lainnya. Binatang buas di pulau-pulau terpencil di sini sudah mulai mati berkelompok, dan tidak masuk akal untuk pergi lebih jauh ke barat. Erikin berhenti dan kembali bersama Seno Mu dan yang lainnya. Kepala suku Mu dan para kepala suku, tempat sekte iblis berada. Aku punya beberapa pemikiran, dan aku ingin mendiskusikannya dengan kalian. Dalam perjalanan kembali, Erikin juga berbagi pemikirannya dengan Seno Mu dan yang lainnya. Dia menemukan tempat di mana lebah jiwa 7 warna disimpan di aula sekte iblis. Begitu dia pergi, tempat itu akan dihancurkan dan dibangun ulang oleh klan barbarian. Entah tempat itu terungkap atau dihancurkan secara langsung, yang merupakan kerugian besar bagi dia. Jadi cara terbaik adalah menjaga sekte ini, setidaknya aula utama. Master Obatkin ingin juga tinggal di sini. Tentu saja tidak apa-apa. Erikin memiliki kebajikan yang besar untuk semua klan barbarian, terutama melihat binatang buas yang mati di pulau terpencil, dan semua orang bahkan lebih bersyukur. Itu hanya aula, Seno Mu dan yang lainnya setuju tanpa berpikir. Belum lagi tempat itu tidak terlalu besar dan tidak akan mempengaruhi perkembangan klan barbarian. Bahkan jika menghalangi pun tetap harus dipertahankan. Dengan aula ini, itu setara dengan lapisan tambahan hubungan dengan Erikin. Di masa depan, jika sesuatu terjadi pada klan barbarian, akan lebih mudah bagi Seno Mu dan yang lainnya untuk meminta bantuan. Bahkan beberapa orang berniat untuk menyuruh anggota klan yang dapat diandalkan untuk menjaga di luar aula, mencegah siapapun memasukinya. Ketika Erikin kembali di masa depan, melihat ketulusan yang ditunjukkan oleh semua orang, dia pasti akan memiliki kesan yang baik. Setelah membahas masalah ini, semua orang kembali ke pulau lagi. Erikin juga berniat pergi. Master Obatkin. Darren Do menatap Erikin. Dalam beberapa hari terakhir, dia gelisah dan sulit tidur. Dia tidak tahu apakah Erikin menyetujui permintaannya. Tapi ini adalah kesempatan terbaik baginya untuk berhubungan dengan seorang ahli. Darren Do pasti tidak mau melepaskannya. Bisakah kita bicara? Erikin melirik Darren Do dan terbang menuju sekte iblis. Darren Do segera mengikutinya. Darren Do, mengapa kamu ingin mengikutiku? Erikin bertanya. Karena kultivasi dan karakter Master sangat baik, aku ingin belajar banyak hal dengan Master Qin, termasuk memurnikan obat,
dan juga kultivasi, jawab Darren Doe jujur. Aku ingin merebut kesempatan, tidak ingin menjadi kultivator mandiri seumur hidup. Itu berakhir di sini. Ya. Eric Kin mengangguk. Kamu dan aku mungkin juga perlu bicara terus terang. Alasan kamu bersedia mengikutiku, selain mempercayaiku, itu juga karena aku kuat dan cukup kuat untuk membuatmu merasa bahwa kamu dapat belajar dariku. Ya. Darren Doe mengangguk. Jadi, kamu dan aku bertemu pada saat masih belum terkenal. Kamu ingin mengikuti yang kuat. Itu karena aku cukup kuat sehingga kamu berniat untuk mengikutiku. Jika aku lemah, tidak peduli seberapa bagus karakterku, kamu juga tidak akan bersikap seperti ini, kan? Kata Eric Kin. Darren Doe merasa malu dengan kata-kata Eric Kin, sedikit malu. Jangan takut dengan ini, dunia berputar, jalan dunia memang seperti ini. Eric Kin menggelengkan kepalanya. Tapi karena kamu memilih untuk mengikutiku, aku harap kamu bisa naik ke level berikutnya, tapi bukan berarti aku akan setuju. Jika kamu ingin dihargai, kamu harus membayar harga yang sesuai. Begini saja, sekarang aku membutuhkan seseorang untuk tinggal di pulau yang membosankan ini sepanjang tahun dan melakukan beberapa hal yang rumit dan tidak berarti. Waktunya tidak diketahui, mungkin 10 tahun, mungkin 100 tahun, atau bahkan aku mungkin tidak akan pernah kembali. Kamu dapat menganggap ini sebagai pengasingan, mungkin tinggal selama 1000 tahun, dan hanya dengan imbalan kekosongan, tetapi begitu aku kembali, aku akan menepati janji aku dan membiarkan kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Apakah kamu bersedia melakukan ini? Setelah Eric Kin selesai berbicara, dia melihat ke arah Darren Doe yang ekspresinya telah berubah. Tugas yang dia katakan secara alami adalah menjinakkan lebah jiwa. Benda ini tidak sekuat Sky Eater, membutuhkan seseorang untuk menanamkan Reiki secara teratur, menggantikan beberapa rumput ajaib. Dan jelas tidak mungkin baginya untuk melakukan perjalanan antara tempat ini dan daratan dunia dewa untuk terus-terusan, sehingga seseorang perlu menggantikannya untuk membudidayakan lebah jiwa ini. Secara alami, Eric Kin memikirkan Darren Doe. Darren Doe berbeda dengan Ye Zun atau si brewok dan lainnya. Ye Zun dan yang lainnya adalah teman dia. Mereka lahir dan mati bersama, saling mendukung. Itu yang dikatakan Eric Kin, berkenalan saat belum terkenal. Bahkan pada saat itu, Ye Zun dan si brewok sangat kuat, dan tanpa alasan tertentu, mereka rela berdiri berdampingan dengan dirinya karena hubungan persaudaraan mereka. Dan Darren Doe, apalagi dibandingkan dengan Ye Zun dan yang lainnya, bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Gong Yao. Gong Yao juga mengikuti Eric Kin karena kekuatannya. Tetapi lebih banyak karena menghargai potensi Eric Kin. Bagaimanapun, kultivasi Gong Yao jelas lebih tinggi pada waktu itu, tetapi dia bersedia menjadi pelindung Eric Kin, hidup dan mati bersamanya. Tentu saja, Eric Kin tidak mengatakan bahwa karakter Darren Doe buruk, dan kepribadiannya kuat. Hanya saja waktu bertemunya setiap orang berbeda, dan hubungan yang dihasilkan tentu berbeda. Mungkin Darren Doe seperti Gong Yao yang sangat mengagumi dirinya dan akan setia, namun ketika dia sudah mencapai tahap fase penilaian, tidak banyak kesempatan bagi Darren Doe untuk menunjukkannya. Eric Kin tidak berbicara lagi, tetapi menunggu jawaban Darren Doe. Seorang master obat fase penilaian, biarpun hanya seorang kultivator mandiri, tetap memiliki masa depan yang menjanjikan, bohong jika bilang tidak ada masa depan. Oleh karena itu, normal bagi Darren Doe untuk menolak. Paling-paling, Eric Kin akan menggunakan puppet untuk jangka waktu tertentu sebelum mencari orang. Di pegunungan sihir, biarkan Long Yue secara acak menemukan bawahan yang dapat diandalkan, dan ini bisa dilakukan. Oleh karena itu, tujuan Eric Kin bukanlah untuk membutuhkan Darren Doe untuk tinggal di sini, tetapi untuk melihat tekad pihak lain. Master Kin, aku mengerti.
Darendo menarik napas dalam-dalam dan berbicara tiba-tiba. Kamu benar. Jika aku tidak rela memberikan sesuatu, mengapa harus mengikuti yang kuat dan ingin kemajuan? Aku bersedia melakukan apa yang kamu katakan. Setelah berbicara, Darendo memberikan hormat kepada Erikin. Bersambung.